Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulana, NIM 19240500 dari kelas 193A07. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Memahami Diri Sendiri yang merupakan bagian dari mata kuliah karakter building. Materi ini sangat penting karena memahami diri sendiri adalah dasar dari pembentukan karakter yang baik. Tanpa mengenal diri sendiri, seseorang akan kesulitan menentukan arah hidup, tujuan, serta cara bersikap dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Melalui presentasi ini, kita akan membahas pengertian memahami diri, pentingnya memahami diri, komponen, dan aspek diri, faktor-faktor yang mempengaruhi cara memahami diri sendiri, hingga manfaat yang dapat diperoleh. Memahami diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita sebenarnya. Tidak hanya mengetahui nama, usia, atau latar belakang pendidikan, tetapi juga memahami cara berpikir, perasaan, kekuatan, kelemahan, nilai hidup, serta kebutuhan pribadi. Ketika seseorang memahami dirinya, ia akan lebih sadar terhadap apa yang dirasakan dan dipikirkannya. Hal ini membantu dalam mengendalikan emosi, bersikap lebih bijak, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi diri. Dengan memahami diri, kita tidak mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan dan mampu menjadi pribadi yang lebih autentik. Memahami diri memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membantu kita mengetahui kemampuan dan batasan diri. Dengan begitu, kita dapat menentukan target yang realistis dan tidak membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain. Kedua, pemahaman diri membantu dalam menentukan tujuan hidup, baik dalam bidang pendidikan, karir, maupun kehidupan pribadi. Ketiga, memahami diri membuat kita mampu mengelola emosi dengan baik, terutama saat menghadapi tekanan, konflik, atau kegagalan. Keempat, pemahaman diri membantu membangun hubungan sosial yang lebih sehat, karena kita dapat memahami diri sendiri sebelum memahami orang lain. Dan yang terakhir, memahami diri dapat meningkatkan rasa percaya diri karena kita mengetahui nilai dan potensi yang kita miliki. Pemahaman diri terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness, yaitu kemampuan mengenali pikiran, perasaan, serta reaksi diri terhadap situasi. Komponen kedua adalah harga diri atau self-esteem, yaitu beberapa besar seseorang menghargai dan menerima dirinya sendiri. Komponen ketiga adalah konsep diri atau self-concept, yaitu cara seseorang memandang dirinya saat ini, baik secara positif maupun negatif. Komponen keempat adalah potensi diri, yaitu kemampuan atau kelebihan yang dimiliki seseorang dan dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman.
Dalam memahami diri, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek pertama adalah kepribadian yang mencerminkan cara seseorang bersikap dan merespon lingkungan. Aspek kedua adalah kebiasaan dan pola pikir, termasuk cara seseorang memandang masalah dan mengambil keputusan. Aspek ketiga adalah emosi dan cara mengelolanya, karena emosi sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Selain itu, terdapat aspek bakat dan potensi, minat dan hobi, serta nilai dan prinsip hidup yang menjadi pedoman dalam bertindak. Semua aspek ini saling berkaitan dan membentuk karakter individu secara keseluruhan. Pemahaman diri seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lingkungan keluarga merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian sejak dini. Pendidikan dan pengalaman hidup juga berperan dalam membentuk cara bersikap dan sikap seseorang. Interaksi sosial serta pengaruh budaya turut mempengaruhi bagaimana seseorang memandang dirinya. Selain itu, pengalaman keberhasilan maupun kegagalan, kondisi emosional, serta tingkat kepercayaan diri juga sangat mempengaruhi tingkat pemahaman diri seseorang. Ada beberapa yang dapat dilakukan untuk memahami diri sendiri. Pertama, melakukan refleksi diri, misalnya dengan menulis jurnal untuk mencatat perasaan, pikiran, dan pengalaman. Kedua, menanyakan pendapat orang lain seperti teman atau keluarga, agar kita memperoleh sudut pandang yang berbeda. Ketiga, mencoba aktivitas baru, sehingga kita dapat mengetahui kemampuan dan minat yang belum disadari sebelumnya. Keempat, menerima dan menghadapi kelemahan dengan berani, karena setiap orang memiliki kekurangan. Kelima, melakukan tes kepribadian seperti MBTI atau Big Five untuk mengenal karakter diri secara lebih mendalam. Refleksi diri dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri sendiri, misalnya, apa kekuatan dan kelemahan yang saya miliki? Apa hal yang membuat saya merasa bahagia? Situasi apa yang sering membuat saya stres? Dan apa tujuan hidup saya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara jujur, kita dapat lebih memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Seseorang akan merasa lebih tenang dan stabil secara emosional. Pilihan pendidikan dan pekerjaan menjadi lebih sesuai dengan bakat dan minat. Pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan terarah. Hubungan sosial menjadi lebih harmonis dan sehat. Dan secara keseluruhan, hidup menjadi lebih bahagia, seimbang, dan bermakna. Sebagai kesimpulan, memahami diri sendiri merupakan langkah awal dalam proses pengembangan diri dan pembentukan karakter. Dengan mengenali kemampuan, perasaan, serta tujuan hidup, seseorang dapat menjalani kehidupan dengan lebih jelas, percaya diri, dan seimbang. Pemahaman diri membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijak, dewasa, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Demikian presentasi mengenai memahami diri sendiri yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat
menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam mengenali diri, mengembangkan potensi, serta membangun karakter yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.